Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya diberikan kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Semoga tetap semangat ya. Insya Allah kita Oktober bertahap ya buka kampusnya. Nah, semoga tingkat 1 kayaknya masih ini ya, masih belum ya. Berdoa aja ya. Oke. Dek, saya mau mereview dulu materi yang minggu lalu ya. Semoga masih ingat. Nah, sistem operasi sama hari ini program application ya. Nah, saya mau nanya nih. Sudah dibuka kan ya? Dipelajari ya minggu lalu ya? Halo? Sudah? Oke, saya coba share screen ya, supaya paham ya. Nah. Oke, semoga masih ingat ya. Oke, Dek, software terbagi menjadi berapa? Boleh di on videonya? Ini saya ini dulu. Nah. Oke. Yuk, ada yang bisa membantu saya? Software terbagi menjadi berapa? Halo? 2, Ibu. Apa? 2. Oke, Dua. good. Oke. 2. Apa aja tuh 2? Sistem sama aplikasi. Sistem operasi dan program utilitas. Ya, good job. Berarti sudah bisa baca semua ya. Nah, secara umum, ini saya review ya, karena harusnya kalian sudah mempelajari yang materi minggu lalu. Saya review aja. Jadi sejatinya software itu terbagi menjadi 2. Mana ini? Ya, software terbagi menjadi 2. Ya. Apa itu? Sistem software, gitu kan ya? Nah, sama application software. Jelas sampai sini? Nah, sistem software sendiri terbagi menjadi berapa, Dek? Ada 2 lagi kan ya? Ya. Iya. Apa itu? Ya, Bu. Sistem operasi dan utilitas. Iya, dan program utilitas atau utility. Nah, sistem operasi ini, Bu, itu ibarat sebagai seorang sutradara. Itu kan kemarin ya? Dia mengatur pemainnya supaya sesuai dengan skenario. Sama, sistem operasi juga mengatur supaya semua komponennya sesuai dengan job desk-nya. Dia juga sebagai seorang apa? Manajer ya kemarin ya. Nah, manajer apa tugasnya? Mengontrol ya. Iya. Satu lagi sebagai apa? Pramusadi. Pramusaji atau pelayan restoran. Ini sebagai jembatan, Bu, gitu ya. Antara bagian dapur dengan konsumennya. Sama. Kalau di dalam komputer, dia sebagai penghubung antara siapa? Antara user dengan hardware. Oke. Nah, berarti sudah tahu nih fungsi dari sistem operasi. Ya, dia mengelola, mengontrol, mengkoordinasikan semuanya. Nah, yang hari ini kita bahas itu yang application software. Ini dibagi menjadi 4, kurang lebih ya. Secara umum yaitu ada kategori bisnis, ya. Kemudian kategori apa? Graphic and multimedia, gitu ya. Oke, saya singkat ya, GM. Oke, graphic and multimedia. Kemudian home, personal atau education. Yang keempat adalah communication, gitu ya. Ini saya review dulu ya. Untuk tugas-tugasnya sudah disampaikan ya di video minggu lalu. Jadi tugasnya diantaranya apa? Dia untuk memulai, gitu kan ya, dan menyalakan komputer. Kalian dengar ada istilah sleep, ada istilah hibernate. Intinya adalah kalau sleep dia apa? Ini ya, dia menyimpan dokumen yang terbuka gitu ya di RAM gitu kan. Kalau ini pembedanya di mana? Internal hard drive gitu ya. Kalau yang di sini dia memposisikan diri low power state ya. Kalau ini dia apa? Hapus dulu ya sebelumnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Kemudian fungsinya apa, Bu? Dia menyediakan user interface. Ya, kalau kita mengenal Windows itu lebih ke arah GUI, Graphical User Interface,
Ya, ada icon-icon gitu ya, grafis, bentuknya grafis. Kemudian ini yang common line ya, interface kayak belajar Linux ya kalian ya. Belajar ya. Nah, ini fungsi-fungsinya ya. Ada istilah foreground sama background. Saya hanya mereview aja nih. Foreground itu berarti apa, Dek? Program yang Sedang kita buka, Bu. ya yang sedang kita buka, tapi yang sedang aktif kita buka ya dan kita jalankan. Kalau background sedang terbuka, Bu, tapi tidak sedang kita gunakan. Gitu kan ya? Oke, ini bisa dibaca sendiri ya, Dek ya, sesuai dengan yang kemarin. Nah, ini ada beberapa istilah mungkin ya. Spooling. Pernah dengar istilah spooling? Jadi kalau misalkan ini ada komputer, Dek, kemudian ini ada device, misalnya printer gitu ya. Dia kan pasti masuk dulu ke queue-nya ya. Nah, ke queue-nya sini. Jadi ada istilah print spooler atau spooling. Jadi dia kayak apa ya, masuk ke antrian dulu, ke queue-nya dulu. Dan memastikan sistem operasi itu dia tahu ya, mana dulu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Gitu. Dia tahu. Nah, driver ini program kecil yang mengatakan bagaimana sistem operasi ya berkomunikasi dengan perangkat yang lebih spesifik. Plug and play. Nah, ini otomatis ya mengkonfigurasi ketika ada device yang baru sesaat kita menginstall atau koneksi ya ke suatu device tersebut. Nah, ini fungsi-fungsinya ya, Dek ya. Nah, performance monitor. Nah, ini kalau kalian buka pakai apa nih? Konto Outdel ya, ketahuan ya prosesornya yang sedang tergunakan berapa, memorinya berapa, gitu ya, untuk memonitor performance. Kemudian di sini apa? Untuk membangkitkan koneksi internet. Itu termasuk juga dari fungsi sistem operasi banyak. Jadi kalau kalian punya komputer nggak dipasang OS, bisa jalan nggak, Dek? Nggak bisa, iya ya. Kemudian sistem operasi juga menyediakan fitur update secara otomatis. Kadang kan kita lagi ngetik suka muncul ya pop up atau message notifikasi, oh ada nih gitu. Kemudian di sini sistem operasi juga apa? Menyediakan user untuk menggunakan beberapa tool yang berhubungan untuk pengelolaan komputer. Ya, perangkat atau programnya. File manager ini fungsinya buat apa, Dek? Ada yang tahu? File manager? Kalau di Windows kayak apa? Windows Explorer. Ya, untuk mengatur file-file gitu ya. Pencarian, kemudian untuk melihat foto, uninstaller, disk clean up. Fungsinya buat apa? Membersihkan disk. Maksudnya? Membersihkan hal-hal yang sudah nggak diperlukan lagi ya oleh komputer ya. Gitu. Disk defragmenter. Apa ini, Dek? Ada yang tahu? Hard disk itu kan polanya kayak gini ya, kalau saya gambarkan. Nah, kayak apa ya? Lingkaran dalam stadion olahraga gitu ya, kayak gini. Terkadang kita meletakkannya kan di sektor berapa, track berapa gitu ya. Misalkan di sini, Bu, terus di sini, terus di sini gitu kan. Kadang-kadang kan kita hapus ya, ini udah enggak, Bu, kita hapus, enggak hapus, dihapus. Terus kadang enggak rapi posisinya. Nah, untuk merapikan kembali, kita perlu menggunakan fungsi defragment. Supaya apa? Cepat lagi nanti aksesnya. Sama lah kalau kalian punya baju, berantakan. Lacinya sudah ditata rapi nih. Tapi kadang karena sibuknya gitu ya, berantakan naruhnya. Nah, kesulitan kan adalah malah pencarian. Sehingga kita perlu rapikan kembali. Ya. Ada screensaver, ada file compression untuk menyesuaikan ukuran file. Kalian suka menggunakan apa? WinZip sama WinRAR ya? WinRAR, Bu. Iya, oke. Kemudian PC maintenance sama backup and restore ya. Ini untuk sistem operasi itu sebenarnya ada yang kategorinya apa? Server gitu ya. Kemudian ada yang standalone, ada yang embed. Ya, kalian punya handphone ada OS-nya nggak itu, Dek? Ada. Ada, Bu. Ya. Kemudian OS juga menyediakan ini untuk keamanan ya, username dan password. Nah, ini caranya untuk password biasakan membuat dalam posisi strong. Apa itu? Berarti kombinasi semua ya, huruf besar, nggak apa-apa dibilang alay dikit ya, huruf kecil misalnya, simbol, nah dan seterusnya. Daripada kalian buat panjang tapi huruf semua, itu gampang dibobol. Saya pernah bobol password ya. Oh jadi cerita ya. Saya pakai software ini ya. Advanced
Office Password Recovery. Ini kemarin saya coba yang free aja, yang free. Kalau yang bagus ya bayar ya, tapi kalau yang free ini bisa untuk sekian karakter lah. Itu saya nyoba bubble password sekitar waktu itu 8 karakter ya. Itu nggak nyampe 1 menit deh, udah langsung terdeteksi. Tak, muncul passwordnya apa. Waktu itu saya lupa, password saya sendiri lupa. Akhirnya saya coba pakai aplikasi ini. Ya, bisa di-download ya di Google. Ini kategorinya ya, ada desktop, server, sama mobile ya, 3 jenisnya. Nah, ini mungkin sudah familiar ya, ada Windows, Mac, Unix, Linux, Chrome, ini untuk yang desktop. Oke, kemudian ini ada ini ya, Unix, Linux, itu juga masuknya ke desktop. Server, Windows Server, OS X Server, Unix, Linux, nah ini masuknya ke server. Nah, ini untuk yang mobile, Android ya, kita kenal semua nih ya, iOS, Windows Phone gitu. Itu untuk yang sistem operasi ya. Oke, lanjut ke perangkat lunak application. Nah, secara umum intinya gini, perangkat lunak aplikasi. Intinya gimana? Perangkat lunak yang sudah siap kita gunakan. Contohnya, kalian kalau ada tugas Bu menggunakan software pengolah kata, kita menggunakan Word. Word salah satu software pengolah kata. Dia license ya. Kalau yang free pakai apa, Dek? Ada yang tahu? Yang free pakai apa? Google Docs, free nggak, Bu? Oke, itu yang di internet ya. Terus yang dari ini, Open Office, ada yang tahu? Notepad. Open Office Writer, Open Office kalau ya kayak Excel tuh Open Office Cal, itu free dia ya, dari Open Office. Oke, sekarang lanjut ke tadi program untuk ini ya, yang kategori kedua yaitu application software ya. Jadi software yang sudah siap pakai. Tadi sudah ya. Ini kurang lebih deh pembagiannya ya. Jadi application software itu ada 4 ya, kategori bisnis ini ya, graphic and multimedia, home, personal education, sama communication. Itu secara umumnya. Nah, tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan kinerja manusia. Ya, kalau kita bilang mah efisiensi. Mungkin yang dulunya pakai mesin tik ya. Kan kalau salah agak sudah ditip gitu kan. Sekarang sudah ada software pengolah kata ya. Ini tadi sudah saya bahas. Oke. Nah, kalau sekarang mah yang paling gampang untuk software kategori ini ya, apa mobile tuh banyak banget ya. Zaman dulu saya kuliah deh untuk kategori yang ini apa graphic and multimedia ya, misalkan yang banyak jerawatnya. Saya dulu inget banget harus pakai Photoshop. Kemudian saya stem muka saya ditempel di jerawatnya gitu kan ya. Tek 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 supaya agak mulus. Kalau sekarang pakai apa? Beauty Plus, Bu, gampang Bu, klik langsung jadi cantik ya tanpa perlu ke dokter kulit gitu kan ya. Jadi langsing jadi apa? Wah, udah. Tapi jadi apa? Pembohongan publik ya. Pas ketemu loh kok beda ya jadinya ya. Oke. Kalian sering menggunakan apa tuh buat editing? Lightroom? Apa sering pakainya? Halo. Pakai filter IG, Bu. Murni, Bu. Oh, filter IG ya. Terus apa lagi? Photoshop, Bu. Snapseed. Ada Snapseed. Oke, terus? Asli, Bu. Nggak pernah pakai filter. Natural, Bu. Ini Bu, Oh, natural. Bu. Pakai filter ya. Natural, iya, Ratu. Pakai yang ini pernah pakai si merah. Itu kalau misalkan Bu hidungnya kok agak gede ya. Oh, bisa dikecilin kok gitu ya. Saya sering edit ya kalau buat ini. Kadang ada yang minta, Bu, editin dong supaya hidungnya agak kecil gitu ya. Atau agak mancung gitu dieditin ya. Oke. Terus ini bisa juga, mungkin yang kenal ya, namanya Zoetropic. Nah, ini Zoetropic. Nah, tropik. Itu kalau gambarnya dia bisa jadi bergerak. Contohnya di sini ada lautan gitu ya. Ini lautnya bisa kayak bergerak gitu ya. Nanti kita atur dia pergerakannya kemana, dia jadi kayak GIF ya, atau animasi kecil lah, animasi singkat gitu, sederhana ya. Oke. Nah, di sini kategori software ya, bentuk-bentuknya ada yang custom, jadi desain khusus. Kalian sebagai calon-calon programmer berarti meng-create suatu aplikasi ya sesuai dengan kebutuhan. Saya kemarin membuat aplikasi tangis bayi, berarti kan sesuai kebutuhan ya untuk orang tua yang memang belum bisa mengartikan sendiri. Saya nggak buat tangisan mahasiswa ya.
Karena bisa dideteksi ya, tanya aja ya, udah bisa ngomong ya. Tangisan mahasiswa akhir mau mendekati semester gitu ya. Oke, kategori mobile app, kemudian shareware, freeware, open source, public domain. Nah, ini banyak banget ya kategorinya. Nah, yang pertama adalah untuk productivity. Ini sama seperti kayak tadi yang kategori pertama bisnis. Ya, ada word processing, presentation, spreadsheet, database, note taking, dan seterusnya. Nah, ini digunakan hampir di semua aspek. Jadi di kategori bisnis iya, di kategori rumahan iya. Jadi kalau saya boleh membuat suatu catatan gitu ya, Dek. Tadi kan ada berapa? Ada 4 ya. Ini ada. Nah, ada 4 tadi ya. Di sini ada kategori bisnis gitu ya, grafik multimedia. Perhatikan kategori ketiga personal, home atau education. Nah, ini sebenarnya gabungan antara kategori bisnis dan kategori grafik and multimedia. Contohnya gini, di perusahaan pakai Word, pakai. Kita boleh pakai nggak? Boleh. Berarti di kategori yang ketiga ini jadi combine ya, kategori bisnis bisa masuk, grafik multimedia juga bisa masuk. Yang keempat adalah tadi communication ya. Nah, ini kurang lebih tahapan dari produktivitas suatu aplikasi ya. Kita bisa membuat project, edit, format, simpan, dan mendistribusikannya. Oke. Ini kurang lebih. Nah, ya untuk word processing, jadi mengizinkan user untuk meng-create serta melakukan manipulasi, itu maksudnya bukan manipulasi mengedit jadi lebih buruk ya, bukan, artinya kita bisa melakukan formatting. Nah, kayak gitu ya kurang lebihnya. Presentation software. Nah, namanya juga kalau di kita yang kenal PowerPoint. Nah, PowerPoint berarti hanya poin-poinnya aja. Kesalahan besar kalau kalian membuat PowerPoint terus dikopas dari paper semua paragraf. Nah, ini kesalahan besar ya. Namanya bukan PowerPoint ini, namanya makalah. Karena hanya kita menggambarkan ide besarnya apa. Nanti disampaikan saat kita presentasi, ya. Ini spreadsheet ya, kita di praktikum ya, kita bahas tentang bagaimana mengolah angka-angka. Nah, kemudian database. Hampir semua saat ini menggunakan database. Kalian yang menggunakan Gojek, Grab, tiket.com, Traveloka, apalagi yang sering kalian gunakan aplikasi-aplikasinya? Apa? Itu pasti menggunakan database. Nah, dengan database kita bisa apa intinya? Ini. Intinya apa? Retrieval, temu kembali informasi. Kalian masuk ke Google mencari. Itu kan contoh dari information retrieval. Ya. Mencari misalnya Mbak Ratu Hasna, mencari informasi terkait pemrograman web. Nah, gitu ya. Ketik tuh, web programming. Maka akan tampil tuh semua list terkait web programming. Nah, itu kan ada database-nya. Kalian mencari misalnya di aplikasi Gojek gitu ya, makanan. Nah, mencari makanan apa nih? Manis, sweet gitu ya. Wah, cari. Itu kan berarti information retrieval. Nanti kita belajar di semester ketiga yang untuk database. Seru pokoknya ya. Kita bisa melakukan query kalau gini ya. Query itu permintaan informasi dari user. Kita bisa tahu misalnya kalau di database akademik ya, mengetahui mahasiswa yang IP-nya tertinggi, mengetahui sebaran IP untuk setiap prodinya, dan seterusnya. Kita enak ya membuat summary. Oke. Ini note taking software, kita membaca catatan kecil ya di aplikasinya. Contohnya seperti ini. Kemudian calendar and contact management software. Nah, ini kalau sekarang sudah ya, kita misalkan bikin Zoom gitu kan. Masukkan ya ke Google Calendar-nya supaya kita diingatkan tuh ya pada saat biasanya 10 menit atau 1 hari sebelumnya sudah ada reminder-nya, pengingatnya ya. Software suite itu software yang dikemas dalam satu paket. Ya, contohnya apa? Microsoft Office. Itu isinya apa aja? Sugiat. Office contohnya apa? Di dalamnya ada apa aja? Office ada Excel. Terus? Ada Excel, ada PowerPoint, Microsoft Word, ada Visio,
Oh iya, itu berarti semuanya namanya software suite ya. Jadi dikemas dalam satu paket, isinya banyak gitu ya. Kemudian project management software. Nah, ini kalian nanti mempelajarinya di semester APSI, semester berapa tuh? 3 ya. Jadi aplikasi yang mengizinkan user untuk membuat perencanaan, ya, schedule, tracking, analisis, event, resource ya dari suatu project. Misalkan gini, kalian ingin membuat satu project bangunan rumah. Dipakai tuh resource-nya, ada tukang listrik, tukang bangunan dan seterusnya. Pengen beres 3 bulan, dicek sama softwarenya. Kira-kira 3 bulan ini available nggak sih? Ready nggak sih? Oh, kurang nih. Kalau kurang bisa kita perpanjang waktunya atau kita nambah orang. Atau mungkin ketika ada critical task gitu ya. Ini pekerjaannya overload nih di hari ini. Kita bisa atur lagi. Gitu ya. Pokoknya softwarenya keren ya. Bisa menggunakan Microsoft Project gitu. Accounting software ya, ini untuk yang akuntansi ya, Dea, Mayo gitu. Nah, kemudian personal finance software ya, terkait ya keuangan lah ya gitu. Kemudian ada legal software, tax preparation, document management software. Nah, ini semua masuk kategori yang productivity ya untuk bisnis, hampir semua divisi menggunakan, mulai dari human resource sampai ke bagian IT. Oke, kategori yang kedua sekarang ya, graphic and multimedia. Ini kayaknya anak-anak sekarang jago ngedit ya. Computer and design. Nah, ini yang paling terkenal apa? Ada yang tahu untuk desain bangunan, jembatan biasanya? SketchUp, Bu. Oke, apa lagi? AutoCAD. AutoCAD ya, Bu. Tahu harga AutoCAD yang ori? 1 jutaan ya, Bu. Lebih, Bu. Wih. Kalau yang ini 150 juta. Kalau saya punya, misalkan saya punya harga 25.000 gitu ya. Nah, itu mungkin dipertanyakan fiturnya ya. Oke, desktop publishing software ya, pen or image editing software. Nah, kemudian foto editing, foto management software, video and audio editing. Misalkan kalian lagi baca, dihapuskan bisa ya, video. Kalau yang keren tuh video apa ya? Pernah nonton apa? Garfield nggak? Atau apa ya? Dia smooth ya, artinya dunia nyata dengan dunia animasi digabungkan, dia smooth. Beda sama kalau filmnya yang agak-agak aneh gitu ya. Itu jadi nggak smooth ya hasil dari editingnya. Oke, multimedia authoring software ya seperti ini, kemudian website authoring software. Nah, media player, disburning software itu semua masuknya ke graphic and multimedia. Kategori ketiga adalah kategori personal ya. Jadi lebih ke arah individu kita ya. Tadi masuk kategori 1 2 dan tentunya tambahannya lifestyle ya. Apa gaya hidup kita misalnya apa? Bu, kita untuk jaga kesehatan gitu ya di bidang healthy ya, makanan, olahraga, medical application, education ini masuknya ke personal ya. Entertainment, hiburan gitu. Ini untuk communication ya, ada blog, browsing, chat, online discussion, web feeds, dan yang lainnya. Nah, kuncinya adalah kalau kita menggunakan suatu device itu ibaratnya pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa kita gunakan untuk keburukan sebenarnya. Nah, kita sebagai insan yang beriman gitu ya, gunakanlah IT ini membantu kita untuk semakin dekat. Karena kita sebagai khalifah ya, jangan sampai IT itu justru membuat kita semakin jauh sama yang menciptakan kita. Nah, contoh tadi, Bu, database. Oke, database-nya Allah itu nanti lebih hebat ya, di yaumil akhir kita bisa ditampilkan ya semua kejadian-kejadian gitu ya, multimedianya kita dulu di dunia seperti apa gitu ya, dari kita lahir sampai kita meninggal gitu. Sehingga ini jadikan sebagai wasilah ya, sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nah, ini untuk yang security ya. Firewall. Apa itu firewall? Bisa software dan atau software dan atau hardware. Lindungi kita ya dari gangguan. Oke. Nanti ini kalian lebih lengkap di mata kuliah jaringan komputer gitu. Antivirus. Nah, kuncinya apa yang terbagus? Yang terbaik antivirusnya? Semadas, Bu. Jangan punya antivirus, sudah satu selesai aja ya. Silakan di-update. Oke. Spyware, apa itu, Dek? Dek yang pernah menggunakan mungkin tipe dari program buat apa nih?
untuk mengambil informasi orang lain. Kalau advert? Munculkan iklan. Munculkan iklan pop-up. Iklan gitu ya. Kalian searching aja spyware atau adware remover. Jadi ketika kita ada aplikasi seperti itu, nah ini langsung dihapus. Ya, itu kan mengganggu kinerja kita. Ini untuk keamanan ya, deh ya. Banyak banget bisa kita download. Nah, kalau download hati-hati. Kadang kalau situsnya nggak jelas, sebagai virus, gitu ya, hati-hati. Ini untuk yang berikutnya anti-spam program, web filtering software, gitu ya. Tadi ini sudah ya, file manager ya, Google Explorer contohnya, search tool. Ini contohnya dari program ini kalau kita bilang mah lebih ke arah program utilitasnya lah, gitu ya, utility-nya, gitu ya. Image viewer, disk cleanup, ini defragment ya, tadi sudah sempat dijelaskan. Jadi untuk mereorganisasi file supaya apa? Supaya cepat aksesnya dan kita bisa mudah untuk mendapatkan informasi tersebut ya. Screen saver, kemudian compression, tools, backup dan seterusnya. Oke. Sampai sini materinya, silakan kalau ada yang mau diskusikan. Silakan. Halo. Aman? Jadi enakan mana nih? Saya kirim video dulu, kalian pelajari, atau kita langsung diskusi? Atau keduanya? Enakan mana? Halo? Halo, terdengar suara Ibu? Diskusi dulu enaknya, Bu. Nanti baru itu ya, apa? Kalau misal kayak kemarin saya kirim video dulu tuh dibuka nggak deh kira-kira? Bisa difahami kalau hanya video aja atau perlu sinkronus seperti ini untuk memperjelas? Kurang, Bu, kalau video, Bu. Oh, berarti enakan sinkronus ya, biar jelas gitu ya. Kalau video belum tentu dibuka juga ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Oke. Kalau cukup, coba kalian tulis di kolom chat ya. Saya ingin tahu nih, kalian ketika masuk ke informatika, nantinya rencananya mau buat apa sih? Nah, karyanya mau ngapain? Coba silakan ditulis. Bu, saya misalkan ya, mau bikin aplikasi kayak Facebook, sosial media, tapi inovasinya dikombinasikan dengan proyek misalkan Kampus Merdeka, nah, gitu ya. Silakan ditulis. Saya ingin tahu nih. Tulis di kolom chat. Nah, pengen bikin apa sih? Atau kalian mau bikin misalkan di bidang apa ya, embed system ya, robot buat apa? Tertentu lah ya untuk menyelesaikan masalah X gitu ya, desain web, oke. Webnya seperti apa nih Arya kurang lebihnya? Bisa dijelaskan mungkin ya? Buat software design. Jadi maksudnya terkait apa nih topiknya? Nah, minimal kan udah kebayang ya. Oh, saya Teknologi paling, Bu. teknologi. Oh, oke. Bu, saya masuk sini mau cari jodoh, Bu. Oh. Aplikasi KTP tapi bisa isi saldo, Bu. Oh, oke, berarti MICR dan seterusnya di kartu itu ya. Kayak kalau di luar negeri sih seperti itu ya. Jadi satu kartu gitu untuk semuanya ya. Jadi misalnya kalian punya penyakit apa? Kolesterol. Pas beli ayam dideteksi tuh, oh nggak bisa Bu, misalkan gitu ya. Ini nggak boleh ayam goreng nih, nanti kolesterolnya tambah naik gitu ya. Keren ininya. Sampai sejauh itu ya ininya. Apa kecerdasannya. Aplikasi YG itu apa, Dek? Perusahaan YG. Muhammad siapa ini? Perusahaan YG bisa dijelaskan seperti apa? Itu perusahaan entertainment, Bro. Oh, oke. Hiburan ya berarti ya. Oke, keren nih. Bantu pertanian Indonesia. Oke. Aplikasi untuk kesehatan mental ya. Saat ini banyak yang apa? Harus menjaga kewarasan ya. Kalau nggak waras ditambahnya stres. Kenapa stresnya? Karena kitanya suntuk di rumah aja gitu ya, tidak ketemu teman. Mungkin kalau angkatan kakak kelas kalian ketemu terus jajan makanan micin di pintu 4 gitu ya, ketemu sama teman. Banyak orang yang ini Bu, banyak orang yang kadang nggak bisa mengungkapkan perasaan, jadi cuma bisa nulis kan, jadi bisa di aplikasi itu Bu. Oh iya, kalian bisa nulis sekarang misalkan bikin
multimedia apa gitu ya, bikin program, pokoknya curhat, nggak apa-apa daripada kalian mendem. Jadi kalau kita sebagai manusia itu pasti punya masalah. Ada nggak yang nggak punya masalah di sini? Nggak ada. Tapi bagaimana reaksi orang gitu ya? Bu, apakah saya Meda, apakah punya masalah? Ya punya. Tapi bagaimana kita apa istilahnya ya, menjaga dan menyikapinya gitu ya. Nah, era sekarang memang kalau saya perhatikan pandemi ini harus didukung oleh kewarasan yang sejati ya. Sekalian punya teman mungkin segeng atau sekelompok atau komunitas belajar itu penting banget deh. Karena manusia itu sejatinya makhluk sosial. Jadi kalau ada apa nggak enak cerita, misalkan sama orang tua, nggak enak Bu sama orang tua, sama teman atau sama yang memang apa ya bisa dipercayalah. Kalau kita kan punya konselor ya, silakan diskusi, jangan dipendem. Karena ketika emosi itu terpendam semuanya, itu kayak ibarat balon, disentuh sedikit langsung meledak gitu ya. Ketika disenggol sedikit, ih kamu gini, langsung marah kayak gitu. Itu memang seperti itu. Sehingga apalagi pandemi ini banyak tugas ya, materinya susah Bu, karena kita video doang gitu ya. Kalau di kelas kan mungkin asisten akan jalan gitu ya, tempat kalian mana yang nggak bisa gitu. Ini agak susah ya. Memang kondisinya kalau saya perhatikan yang saya alami seperti itu. Tapi bagaimana kita untuk tetap bersyukur ya, bersyukur itu penting banget. Supaya apa? Supaya bahagia. Karena kalau kita nggak bersyukur, mudah apa? Kalau orang Jawa bilang nersulo. Apa nersulo tadi ya? Mudah mengeluh. Nah, misalkan kayak gini itu jadinya otak kita malah jadi ya apa ya, tidak seimbang gitu ya. Makanya perlu nih forum-forum kalian bikin pertemuan biasa, bikin game seru-seruan gitu ya. Atau bikin apa kuis kecil itu penting banget. Supaya apa? Supaya kalian memang bisa untuk menularkan emosinya gitu ya, menularkan bakat minat kalian, itu penting ya. Mungkin angkatan ini bisa buat kayak kelompok-kelompok kecil gitu ya, diskusi, nggak harus, kalian kan sudah punya Zoom sendiri ya, diskusi tentang tugas atau tentang tugas bosan Bu, boleh nggak kita bikin TikTok untuk pertanian? Ya boleh, silakan aja gitu, seru-seruan juga ya. Oke, terkait mata kuliah aplikasi komputer kan sesuai ya, aplikasi buat kalian application ya, bebas. Nanti kita masuknya ke ini contohnya. Saya share screen boleh ya? Ini contoh game sederhana ya sebenarnya. Tapi membuat kita supaya nggak bosen gitu ya. Kadang kalau saya ngasih kuis kayak gini nih. Cuman kalian belum kuis sama saya kan ya. Jadi bikin animasi kecil lah ya. Mungkin bisa belajar ya dari sekarang. Ada di Scratch, ada di Tankable gitu ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Tapi ini, oh saya belum share screen ya. Tadi share screen saya matikan ya, Dek. Nah. Saya statusnya sama kayak kalian, sebagai mahasiswa juga ya. Tugasnya banyak nggak Bu? Banyak. Ini juga baru beres kerjain tugas ya. Baru beres presentasi tadi pagi. Hampir tiap hari presentasi ya. Baca paper presentasi gitu ya. Terus bikin codingan. Oke deh, ini bisa dibuka ya Tankable. Ini nanti kalau sudah jadi, ini gampang banget, tinggal drag aja. Nanti saya sampaikan ya di praktikum general ya. Nah, ini contohnya misalnya kalian buat image recognition, ini jangan dikira kita pakai apa MFCC, pakai yang belibet enggak. Ini library-nya sudah ada, tinggal nanti kita panggil-panggil aja. Jadi kayak blok-blok diagram gitu ya. Ini ada desainnya. Ini anak SD anak saya nih, buatan anak saya. Ini ada bloknya. Nah, cuma gini aja. Jadi tinggal manggil-manggil fungsi aja, yang penting algoritmanya tahu, gitu ya. Atau mungkin yang di Scratch, ini kalau kalian mau pelajari ya. Jadi supaya rileks lah, nggak ketemu yang ini gitu ya. Membuat otaknya agak diperas gitu ya. Ini namanya Scratch ya, kalian cari aja Tankable. Kalau Tankable ini yang free, satu akun bisa untuk 10 aplikasi. Itu nanti kalian bisa publish ya di Play Store gitu. Kalau yang Tankable ya. Ini udah support iOS sama Android gitu.
Ini yang scratch. Jadi ini contohnya aja ya. Ini kemarin buat yang apa? Summer course ya. Nah, jadi sekalian gitu ya. Kitanya bikin coding sekalian main gitu ya. Ini kemarin soal buat yang anak summer course. Nah, ini jalan gitu ya. Nah, ngambil. Nanti ada suaranya dan seterusnya gitu. Suaranya tadi tidak kelihatan ya. Tidak kedengeran ya suaranya. Kedengeran. Oh, kedengeran. Nah. Ngelek ya. Nah, ini misalkan kalau saya ngajarin Jawa, sedekah atau apa gitu. Nah, gitu. Bisa naik. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih seru. Terus ada lagi nih contohnya ya. Nanti kita belajar ini ada ya, biar kalian semangat nih. Ini kemarin. Terus soal true false. Nah. Ini dia ngambil, ini enak kok ya, tinggal drag-drag gitu aja. Jadi ada soal, nah, true false ini di sini. Ini mangkoknya ngambil nih jawaban yang true, nanti dapat poin, kalau false dia dikurangi poinnya. Kalau kena bom, nah udah lose. Ini kan ada bom nih. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya, ini kalau saya lihatin kodenya tidak kayak biasanya ya. Nah, ini yang baru belajar boleh kayak gini-gini aja ngedrak gitu. Seru pokoknya ya. Oke, mungkin cukup ya materi hari ini. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup? Cukup ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.